Terminal Raja Basa tidak pernah benar-benar tidur, namun juga tak pernah benar-benar hidup. Di antara deru mesin bas yang meraung dan teriakan calo yang memanggil penumpang, terselip ketakutan yang mengendap seperti kabut pekat. Setiap langkah di terminal itu terasa berat, seolah lantai semen retak-retak menyimpan jeritan orang-orang yang dipaksa diam. Para pedagang kecil membuka lapak mereka dengan tangan gemetar. Bukan karena dingin pagi, melainkan karena bayangan setoran yang harus dibayar sebelum matahari meninggi. Koin dan lembaran uang lusuh dikumpulkan dengan wajah tertunduk, uang yang seharusnya menjadi bekal makan keluarga, kini menjadi upeti bagi kekuasaan gelap. Sopir bas dan kernet tak luput dari penindasan. Setiap kali roda bas berhenti, selalu ada mata-mata yang menghitung penumpang, menagih uang keamanan dengan suara dingin. Penolakan berarti ancaman, keterlambatan berarti tamparan. Mesin bas boleh meraung keras, tapi suara keadilan dibungkam tanpa ampun. Anak-anak buah Raja Preman berpatroli seperti serigala lapar. Tato kasar di lengan mereka menjadi tanda kekuasaan, sementara pentungan dan rantai besi menggantung tanpa malu. Senyum mereka bukan pertanda ramah, melainkan peringatan bahwa siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Tak ada aparat yang berani bertindak. Semua seolah memilih menutup mata, membiarkan terminal berubah menjadi kerajaan kecil yang dipimpin oleh satu nama yang ditakuti semua orang, Bagas. Namanya diucapkan pelan, hampir seperti doa, karena menyebutnya terlalu keras bisa mendatangkan bencana. Di sudut-sudut terminal, doa-doa lirih dipanjatkan. Pedagang tua berharap bisa pulang tanpa luka, sopir berharap busnya tak dirusak, dan ibu-ibu berharap dagangan mereka tak dibalikkan ke tanah. Harapan menjadi barang langka, lebih mahal dari ongkos perjalanan manapun. Terminal Raja Basa telah kehilangan maknanya sebagai tempat persinggahan. Ia berubah menjadi penjara tanpa jeruji, tempat orang-orang dipaksa bertahan demi sesuap nasi. Tak ada yang berani melawan, karena sejarah mencatat, setiap perlawanan selalu berakhir dengan darah dan air mata. Namun di balik kelamnya kekuasaan itu, tak seorang pun menyadari bahwa perubahan sedang mengintip dari balik asap knalpot dan bau oli. Di tengah ketakutan yang mengakar, sebuah keberanian kecil perlahan tumbuh, menunggu waktu untuk menyala dan mengguncang terminal Raja Basa selamanya. Nama Bagas tidak pernah diumumkan, namun kekuasaannya terasa di setiap sudut terminal Raja Basa. Ia seperti bayangan besar yang menutupi matahari, tak terlihat namun menekan siapa saja yang berada di bawahnya. Orang-orang mengenalnya bukan dari wajah, melainkan dari luka, kerugian, dan ketakutan yang ditinggalkannya. Bagas bukan preman biasa, ia membangun kekuasaannya perlahan, dengan kekerasan yang terukur dan ketakutan yang ditanam rapi. Setiap pedagang yang melawan akan dijadikan contoh. Setiap sopir yang membantah akan dibuat jera. Tidak ada teriakan heroik, hanya bisikan ancaman yang lebih mematikan. Tubuh Bagas besar dan penuh bekas luka, seakan setiap goresan adalah cerita kemenangan masa lalu. Tatapan matanya dingin, tanpa amarah, justru itulah yang paling menakutkan. Ia tidak perlu berteriak, satu anggukan kepalanya sudah cukup untuk membuat anak buahnya bergerak tanpa ragu. Di bawah komandonya, terminal diatur seperti kerajaan gelap. Ada wilayah, ada setoran, ada hukuman. Preman-preman kecil tunduk padanya, bukan karena hormat, melainkan karena tahu Bagas tak pernah memberi kesempatan kedua. Kesetiaan dibayar dengan rasa takut, dan pengkhianatan dibayar dengan penderitaan. Para pedagang menyebut Bagas sebagai pemilik terminal, meski mereka tahu itu bohong. Namun kebohongan itu terasa nyata ketika lapak mereka bisa dihancurkan hanya dengan satu perintah. Bagas tidak peduli apakah korbannya orang tua, janda, atau tulang punggung keluarga, uang tetap harus mengalir. Sopir-sopir bas mengenalnya sebagai mimpi buruk di siang hari. Setiap bas yang masuk berarti ada bagian penghasilan yang harus diserahkan. Jika tidak, kaca pecah, ban disayat, atau tubuh menjadi sasaran. Tidak ada laporan, karena semua tahu, melapor hanya akan mempercepat penderitaan. Bagas menikmati kekuasaan itu dalam diam. Ia jarang turun langsung, lebih sering mengamati dari kejauhan, memastikan ketakutan tetap hidup. Terminal baginya bukan tempat kerja, melainkan ladang uang dan arena pembuktian bahwa hukum bisa dikalahkan oleh kekerasan. Namun di tengah kekuasaannya yang terasa tak tergoyahkan, Bagas tidak menyadari satu hal penting, ketakutan yang terlalu lama dipendam akan berubah menjadi keberanian yang meledak. Dan tanpa ia sadari, di sudut terminal yang ia anggap remeh, ada mata yang mulai menatapnya tanpa rasa takut.
Setiap pagi di terminal Raja Basa selalu dimulai dengan perhitungan yang menyakitkan. Bukan menghitung keuntungan, melainkan menghitung berapa yang harus diserahkan agar bisa tetap berjualan dan bekerja hari itu. Setoran menjadi rutinitas yang lebih pasti daripada makan. Seorang pedagang kopi tua duduk menunduk di balik lapaknya, jari-jarinya gemetar menghitung uang receh. Keuntungan semalam habis dalam sekejap, berpindah tangan ke kantong preman. Saat uangnya kurang, wajahnya pucat, ia tahu, kekurangan sekecil apapun bisa berujung petaka. Tangis pelan terdengar dari balik kios sayur. Seorang ibu pedagang terpaksa menyerahkan uang belanja anaknya. Ia tersenyum pahit ketika anak buah Bagas pergi, lalu menutup wajahnya dengan kain lap, menangis tanpa suara agar tidak menarik perhatian. Di jalur keberangkatan bus, para sopir dan kernet mengeluh dengan suara tertahan. Pendapatan hari itu tak pernah utuh. Setiap penumpang seakan membawa beban tambahan, karena semakin penuh bus, semakin besar pula setoran yang harus disetor. Seorang kernet muda pernah mencoba bertanya, kemana uang itu sebenarnya mengalir. Jawabannya datang cepat dan menyakitkan, tamparan keras di depan penumpang. Sejak hari itu, ia belajar bahwa diam lebih aman daripada mencari keadilan. Setoran harian bukan hanya merampas uang, tetapi juga merampas harapan. Banyak pedagang pulang dengan tangan kosong, membawa wajah lelah kepada keluarga yang menunggu di rumah. Anak-anak belajar lebih cepat tentang lapar daripada tentang mimpi. Terminal Raja Basa berubah menjadi tempat orang-orang bekerja untuk orang lain, bukan untuk hidup mereka sendiri. Keringat mereka menjadi bahan bakar kekuasaan Bagas, sementara mereka sendiri makin tenggelam dalam kemiskinan yang tak berujung. Di tengah jeritan yang tak terdengar itu, ada satu kenyataan pahit yang mulai disadari banyak orang, jika keadaan ini terus dibiarkan, bukan hanya uang yang akan habis, tetapi juga martabat. Dan ketika martabat hilang, sesuatu yang lebih berbahaya akan lahir, kemarahan. Di sudut terminal Raja Basa yang paling jarang diperhatikan, asap tipis dari wajan panas mengepul perlahan. Di sanalah sebuah gerobak nasi goreng berdiri sederhana, jauh dari hiruk-pikuk jalur bus. Tidak mencolok, tidak berisik, hanya setia menunggu pembeli yang lapar. Ardi, pemilik gerobak itu, menggoreng nasi dengan gerakan tenang. Wajahnya datar, matanya fokus, seolah dunia di sekelilingnya tak mampu mengusik pikirannya. Padahal, ia melihat segalanya, ketakutan, pemerasan, dan keputusasaan yang berulang setiap hari. Berbeda dengan pedagang lain, Ardi tidak pernah berteriak menawarkan dagangan. Ia percaya, orang yang lapar akan datang dengan sendirinya. Dan benar saja, sopir lelah, kernet letih, hingga pedagang yang kehilangan harapan sering singgah di gerobaknya, mencari sekadar kehangatan. Harga nasi goreng Ardi murah, terlalu murah untuk ukuran terminal yang keras. Banyak yang heran mengapa ia masih bisa bertahan. Ardi hanya tersenyum kecil, seolah uang bukan hal utama baginya, melainkan kebermanfaatan. Saat anak buah preman lewat memungut setoran, Ardi tetap mengaduk wajan tanpa menoleh. Namun bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia sedang menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Setiap teriakan kasar yang ia dengar menambah luka lama yang belum sembuh. Beberapa pedagang sering memperingatkannya dengan bisikan cemas. "Jangan cari masalah di sini," kata mereka. Ardi mengangguk pelan, tapi sorot matanya menyimpan keteguhan yang sulit dijelaskan. Di balik kesederhanaannya, Ardi membawa beban masa lalu yang tak diketahui siapapun. Terminal ini bukan sekadar tempat mencari nafkah baginya, melainkan titik awal dari sebuah janji yang belum ia lunasi. Tak ada yang menyangka, dari gerobak kecil yang berderit itu, akan lahir perlawanan terbesar yang pernah mengguncang terminal Raja Basa. Untuk saat ini, Ardi masih menggoreng nasi dengan wajah tenang, namun badai perlahan mulai mengumpulkan tenaga. Siang itu, udara terminal Raja Basa terasa lebih berat dari biasanya. Asap knalpot bercampur dengan bau minyak panas dari gerobak Ardi, menciptakan suasana yang membuat dada sesak. Ketika Ardi sedang menuangkan telur ke dalam wajan, bayangan kasar menutup cahaya di depannya. Dua orang anak buah Bagas berdiri tepat di samping gerobaknya. Wajah mereka keras, suara mereka rendah namun penuh ancaman. "Setoran harian," kata salah satu dari mereka singkat, seolah itu adalah hukum alam yang tak perlu diperdebatkan. Ardi berhenti mengaduk nasi. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap mereka tanpa gentar. Dengan nada sopan dan terukur,
Ia berkata bahwa ia hanya pedagang kecil yang baru mulai, penghasilannya pas-pasan, dan ia tidak pernah menyusahkan siapapun. Jawaban itu disambut tawa sinis. Salah satu preman mengetuk wajan panas dengan ujung tongkatnya, membuat bunyi nyaring yang memecah keramaian. Beberapa pedagang lain pura-pura sibuk, namun mata mereka mengintip dengan rasa cemas. Ardi kembali menunduk, mematikan api wajan agar nasi tidak gosong. Tangannya tenang, tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai bergetar. Ia teringat wajah pedagang tua yang dipukul, ibu-ibu yang menangis, dan sopir yang dipermalukan di depan umum. "Maaf," kata Ardi sekali lagi, lebih tegas namun tetap sopan. "Saya tidak bisa bayar." Kalimat sederhana itu jatuh seperti batu di tengah genangan air tenang, mengundang riak yang berbahaya. Preman-preman itu saling pandang. Salah satunya mendekatkan wajahnya ke Ardi, berbisik dengan ancaman dingin. "Kita lihat sampai kapan sopanmu bertahan." Mereka pergi, meninggalkan udara yang penuh ketegangan. Saat gerobaknya kembali sepi, Ardi menyalakan api dan melanjutkan menggoreng. Wajahnya tetap tenang, namun hatinya tidak lagi sama. Bara kecil telah menyala di dadanya, dan ia tahu, api itu tak akan mudah dipadamkan. Sore itu, terminal Raja Basa dipenuhi suara gaduh yang berbeda dari biasanya. Bukan teriakan calo atau deru mesin bas, melainkan jeritan parau yang membuat banyak kepala menoleh lalu cepat-cepat berpaling. Ardi menghentikan tangannya di atas wajan ketika suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih menyayat. Di depan kios kecil yang catnya mengelupas, seorang pedagang tua berdiri gemetar. Punggungnya bungkuk, tangannya kurus memeluk kotak dagangan. Dua anak buah Bagas mengelilinginya, wajah mereka tanpa belas kasihan. "Telat setor," kata salah satu preman dingin, sebelum bogem mentah melayang. Tubuh tua itu terhuyung, hampir jatuh. Beberapa koin berhamburan ke tanah, berkilau sebentar sebelum diinjak tanpa peduli. Orang-orang di sekitar membeku, tak ada yang berani maju, tak ada yang bersuara. Ketakutan telah terlalu lama mengikat kaki dan lidah mereka. Bahkan angin pun seolah berhenti berembus menyaksikan kekejaman itu. Dari sudutnya, Ardi menyaksikan semuanya. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Dadanya sesak, matanya panas. Setiap pukulan yang mendarat di tubuh pedagang tua itu terasa seperti menghantam nuraninya sendiri. Pedagang tua itu jatuh berlutut, meminta ampun dengan suara bergetar. "Besok saya bayar, tolong," namun jawabannya hanyalah tendangan yang membuatnya tergeletak di lantai terminal yang kotor. Di saat itulah, sesuatu di dalam diri Ardi pecah. Kesabaran yang selama ini ia pelihara runtuh seketika. Ia menyadari, diam bukan lagi pilihan, diam berarti ikut membiarkan kejahatan terus hidup. Saat para preman pergi sambil tertawa, Ardi melangkah mendekat ke pedagang tua itu. Ia membantu orang itu berdiri, menatap wajah keriput yang penuh luka. Dalam hati Ardi, satu keputusan telah diambil, jeritan ini tidak boleh terulang, apapun risikonya. Malam turun perlahan di terminal Raja Basa, menyisakan cahaya lampu redup dan kelelahan yang menggantung di udara. Setelah membantu pedagang tua itu pulang, Ardi duduk sendirian di samping gerobaknya yang sudah dingin. Asap wajan telah hilang, namun pikirannya justru semakin panas. Kenangan lama datang tanpa diundang. Dulu, tangan yang kini mengaduk nasi pernah mengayunkan pukulan terlatih di atas matras. Ardi adalah atlet bela diri, ditempa disiplin, dilatih untuk bertarung dengan kepala dingin, dan diajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kendali diri. Namanya pernah dielu-elukan di kejuaraan daerah. Medali pernah menggantung di lehernya, sorak-sorai pernah mengiringi langkahnya. Namun semua itu terasa kosong sejak satu kabar menghantam hidupnya tanpa ampun. Ayahnya meninggal mendadak, jatuh sakit setelah bekerja terlalu keras sebagai buruh harian. Tidak ada tabungan, tidak ada asuransi, hanya hutang dan tanggung jawab yang harus segera dipikul. Dunia Ardi runtuh dalam satu malam. Ia meninggalkan dunia bela diri, menjual medali terakhirnya untuk biaya pemakaman. Sejak saat itu, Ardi berjanji pada dirinya sendiri untuk menjauh dari kekerasan. Ia memilih jalan sunyi, bekerja jujur, hidup sederhana, dan tidak mencampuri urusan orang lain. Gerobak nasi goreng menjadi pelariannya. Menggoreng nasi terasa lebih damai daripada bertarung. Api wajan memberinya ketenangan yang tak pernah ia temukan di arena pertandingan. Namun malam itu, janji lama terasa retak. Wajah pedagang tua yang dipukul terus terbayang. Ardi sadar, kemampuan yang ia kubur selama ini bukan untuk pamer, melainkan untuk melindungi, jika memang keadilan menuntutnya bangkit.
Di bawah lampu terminal yang berkedip, Ardi menatap tangannya sendiri. Tangan yang memilih hidup sederhana, namun juga tangan yang tahu cara bertarung. Ia menarik napas panjang, menyadari satu hal pahit, terkadang, kekerasan harus dihadapi agar kekerasan itu berhenti. Kabar tentang pembangkangan Ardi menyebar cepat di terminal Raja Basa, mengalir dari mulut ke mulut seperti bisikan beracun. Bagi sebagian orang, itu hanya cerita nekat seorang pedagang kecil. Namun bagi Bagas, itu adalah noda yang tak bisa dibiarkan. Di sebuah ruangan sempit di balik kios kosong, Bagas duduk dengan wajah tenang. Anak buahnya melaporkan kejadian itu dengan suara gemetar. Tidak ada amarah meledak-ledak, hanya senyap yang menekan, tanda bahwa hukuman sedang dipikirkan. Bagas bangkit perlahan, tubuh besarnya bergerak tanpa tergesa, namun setiap langkahnya mengandung ancaman. "Bawa dia ke sini," ucapnya singkat. Kalimat itu cukup untuk membuat anak buahnya bergegas tanpa bertanya. Sore berikutnya, Ardi dikepung di gerobaknya. Wajan masih panas, nasi belum sempat matang ketika Bagas berdiri di depannya. Untuk pertama kalinya, Ardi menatap langsung sosok yang selama ini hanya menjadi nama ketakutan. Tatapan Bagas menusuk, dingin dan menghitung. "Terminal ini bukan tempat orang sok suci," katanya pelan. "Kau bayar setoran, atau kau pergi." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah, "Kalau tidak, kau hancur." Ardi menelan ludah. Ada getaran di dadanya, namun bukan takut, melainkan marah yang tertahan. Dengan kepala sedikit menunduk sebagai tanda hormat, ia menjawab, "Saya hanya ingin berjualan dengan tenang." Bagas tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada makian. "Ketenangan itu mahal," ujarnya. Ia memberi isyarat pada anak buahnya, lalu berbalik pergi, meninggalkan ancaman menggantung di udara. Gerobak Ardi kembali sepi, namun setelah pertemuan itu, ia tahu hidupnya tak akan sama. Pilihan telah dipersempit, tunduk atau bertarung. Dan di dalam hatinya, Ardi mulai menerima kenyataan bahwa jalan damai mungkin sudah tertutup. Malam itu terminal Raja Basa tampak lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu berpendar redup, memantulkan bayangan panjang di lantai semen yang dingin. Gerobak nasi goreng Ardi berdiri sendiri, seolah menjadi saksi bisu dari badai yang akan datang. Ardi duduk di bangku kecil di depan gerobaknya. Tangannya bertumpu pada lutut, napasnya berat. Kata-kata Bagas terus terngiang di kepalanya, "Pergi atau hancur." Ancaman itu menekan, namun juga membuka mata Ardi tentang kenyataan pahit yang selama ini dihindarinya. Ia menatap wajan yang mulai berkarat, teringat bagaimana alat sederhana itu telah memberinya penghidupan sejak ayahnya tiada. Gerobak ini adalah segalanya, harapan, kerja keras, dan janji untuk hidup jujur. Ardi tahu, menyerah berarti mengkhianati semua itu. Angin malam berembus membawa suara lirih dari kejauhan, tangis pedagang, keluhan sopir, dan doa-doa yang tak pernah terucap. Ardi mengepalkan tangan, merasakan kembali kekuatan lama yang dulu ia kubur bersama masa lalunya. Dalam kesunyian itu, Ardi berdiri. Ia menatap sekeliling terminal, seakan berbicara pada tempat yang telah menyaksikan begitu banyak ketidakadilan. Hatinya bergetar, namun tekadnya mengeras seperti baja. "Cukup," bisiknya, hampir tak terdengar. Bukan kepada siapapun, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia sadar, diam hanya akan memperpanjang penderitaan orang-orang yang tak mampu melawan. Di depan gerobaknya, Ardi bersumpah, jika kekuatan yang ia miliki adalah satu-satunya cara menghentikan penindasan, maka ia tak akan lagi bersembunyi. Ia tak mencari pujian, tak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin terminal ini bebas dari rasa takut. Malam semakin larut, namun mata Ardi tetap terbuka. Bara yang dulu kecil kini telah menjadi api tekad. Ia tahu, setelah sumpah ini, jalan hidupnya akan dipenuhi risiko, namun untuk pertama kalinya, ia siap menghadapinya. Pagi itu, terminal Raja Basa belum sepenuhnya ramai ketika suara benturan keras memecah udara. Gerobak nasi goreng Ardi terguncang hebat, wajannya terlempar, dan botol-botol bumbu berjatuhan ke lantai. Dua anak buah Bagas berdiri di sana, wajah mereka penuh ejekan. "Ini peringatan," kata salah satu dari mereka sambil menendang roda gerobak hingga bengkok. "Kalau masih keras kepala, besok bukan gerobak yang hancur." Tawa mereka terdengar kasar, menusuk telinga siapapun yang mendengar. Ardi menatap kerusakan itu tanpa berkata-kata. Dadanya naik turun, bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang akhirnya menemukan sasaran.
Sumpah semalam masih hangat di benaknya, dan kini, waktu untuk membuktikannya telah tiba. Saat salah satu preman hendak memukul lagi, Ardi bergerak. Cepat, terukur, tanpa ragu. Tangannya menahan serangan, tubuhnya berputar, dan dalam satu gerakan bersih, lawannya terhempas ke lantai. Preman kedua terkejut, mencoba menyerang membabi buta. Namun, Ardi tetap tenang. Ia menghindar, melumpuhkan, dan menjatuhkan lawannya dengan teknik yang jelas bukan milik pedagang biasa. Keributan itu membuat orang-orang berhenti bekerja dan menoleh. Beberapa detik kemudian, dua anak buah Bagas tergeletak kesakitan. Ardi berdiri di antara mereka, napasnya teratur, matanya tajam. "Pergi," katanya singkat, tanpa ancaman berlebihan, namun cukup untuk membuat mereka merangkak menjauh. Terminal mendadak hening. Para pedagang saling pandang, sopir dan kernet menahan napas. Untuk pertama kalinya, anak buah Raja Preman dikalahkan di depan umum, dan oleh seorang penjual nasi goreng. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar ke seluruh terminal Raja Basa. Tentang Ardi, tentang perlawanan, tentang keberanian yang selama ini dianggap mustahil. Dan jauh di tempatnya berkuasa, Bagas mulai mendengar bahwa ketakutan di terminalnya mulai retak. Terminal Raja Basa tidak lagi sama setelah kejadian pagi itu. Suasana yang biasanya dipenuhi ketundukan kini terasa gelisah. Orang-orang berbisik lebih sering, saling bertukar pandang dengan perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, harapan yang bercampur takut. Di balik kios dan lapak, pedagang mulai berani mengeluh dengan suara setengah tertahan. Mereka membicarakan Ardi, tentang bagaimana seorang penjual nasi goreng bisa menjatuhkan anak buah Bagas. Nama itu beredar cepat, seperti api kecil yang mencari bahan bakar. Para sopir dan kernet pun ikut merasakan getarannya. Di dalam bus yang terparkir, mereka berbincang pelan tentang setoran yang mencekik. Untuk pertama kalinya, keluhan itu tidak lagi diakhiri dengan kalimat pasrah, melainkan dengan pertanyaan, sampai kapan? Namun keberanian itu masih rapuh. Setiap suara langkah yang keras membuat mereka kembali terdiam. Bayangan Bagas dan anak buahnya masih menghantui, seakan bisa muncul kapan saja untuk menghancurkan harapan yang baru tumbuh. Beberapa pedagang tua menatap gerobak Ardi dengan mata berkaca-kaca. Mereka ingin percaya bahwa perubahan mungkin terjadi, namun pengalaman panjang membuat mereka ragu. Terlalu banyak yang sudah jatuh karena berani melawan. Ardi sendiri tetap berjualan seperti biasa, meski gerobaknya masih tampak rusak. Ia merasakan tatapan orang-orang, ada yang penuh kagum, ada yang cemas. Ia tahu, setiap langkahnya kini membawa harapan banyak orang, sekaligus risiko yang lebih besar. Terminal Raja Basa mulai bergolak dari dalam. Ketakutan yang selama ini membatu perlahan retak, digantikan oleh keberanian yang masih belajar berdiri. Suara-suara kecil mulai menyatu, meski belum berani berteriak. Dan di balik kegelisahan itu, satu hal menjadi pasti, Bagas tak akan tinggal diam. Ketika rakyat kecil mulai berani bersuara, penguasa yang tiran selalu merasa terancam. Badai besar pun mulai mengumpulkan tenaga. Hari itu, terminal Raja Basa terasa mencekam sejak pagi. Angin berembus pelan, membawa kabar yang membuat banyak orang menahan napas, Bagas akan turun tangan sendiri. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari deru bas yang datang dan pergi. Ketika Bagas akhirnya muncul, langkahnya berat dan penuh wibawa. Tubuh besarnya membelah kerumunan, anak buahnya membuka jalan tanpa suara. Terminal seolah mengecil di sekelilingnya, tunduk pada aura kekuasaan yang telah lama menguasai tempat itu. Tatapan mata Bagas menyapu setiap sudut, dingin dan menghitung. Pedagang menunduk, sopir memalingkan wajah. Banyak yang merasa seperti kembali ke titik nol, seolah keberanian kemarin hanyalah mimpi singkat. Bagas berhenti tepat di tengah terminal, di tempat semua orang bisa melihatnya. Ia tidak berteriak, tidak mengancam dengan kata-kata kasar. Diamnya justru lebih menakutkan, karena semua tahu, kekerasan terburuk sering lahir dari ketenangan seperti itu. Di sini ada yang lupa diri, ucap Bagas akhirnya, suaranya rendah namun bergema. Kalimat itu terasa seperti vonis. Anak buahnya bersiaga, tangan mereka menggenggam pentungan dan rantai besi. Ardi mendengar suara itu dari gerobaknya. Ia mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Bagas. Jantungnya berdegup kencang, namun langkahnya mantap. Ia tahu, momen yang selama ini ia persiapkan akhirnya tiba. Kerumunan terbelah ketika Ardi maju. Beberapa orang mencoba menahannya dengan tatapan cemas, namun Ardi terus melangkah. Untuk pertama kalinya,
Raja preman dan penjual nasi goreng berdiri saling berhadapan. Aura kekuasaan dan kekerasan menyelimuti terminal seperti awan gelap. Semua orang menunggu, menahan napas, menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan menentukan nasib terminal Raja Basa, apakah tetap tenggelam dalam ketakutan, atau akhirnya menemukan cahaya. Terminal Raja Basa mendadak membisu. Mesin bas dimatikan, teriakan calo terhenti, bahkan langkah kaki pun seakan menghilang. Di tengah lapangan terminal, dua sosok berdiri berhadapan, Bagas dengan bayangan kekuasaan yang panjang, dan Ardi dengan keberanian yang lahir dari penderitaan. Bagas menjadi yang pertama bergerak. Serangannya cepat dan brutal, tanpa ampun, mencerminkan bertahun-tahun kekerasan yang ia gunakan untuk berkuasa. Setiap pukulan mengandung amarah dan keyakinan bahwa tak ada seorang pun yang bisa menjatuhkannya. Ardi menghindar dengan gerakan terlatih. Tubuhnya bergerak luwes, pikirannya jernih. Ia tidak menyerang dengan membabi buta, melainkan membaca setiap celah, seperti yang pernah ia pelajari di atas matras bertahun-tahun lalu. Benturan demi benturan menggema, membuat banyak orang menutup mata. Terminal yang biasanya menjadi tempat singgah kini berubah menjadi arena pertarungan yang menentukan nasib ratusan orang kecil. Bagas meraung marah ketika serangannya mulai patah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba menaklukkan Ardi dengan kekerasan mentah. Namun Ardi bertahan, napasnya teratur, tekadnya tak tergoyahkan. Dalam satu momen krusial, Ardi melihat kesempatan. Ia mengingat jeritan pedagang tua, tangis ibu-ibu, dan ketakutan para sopir. Semua itu mengalir ke dalam satu gerakan penentu. Bagas terhuyung, lututnya menyentuh lantai terminal. Kerumunan terkejut, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Raja preman itu jatuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam wibawanya. Ardi berdiri di hadapannya, tidak melanjutkan serangan. Terminal Raja Basa menjadi saksi keberanian yang lahir dari kesederhanaan. Untuk pertama kalinya, harapan tidak lagi sekadar bisikan, ia berdiri nyata di tengah terminal. Belum sempat keheningan itu bertahan, amarah meledak dari barisan anak buah Bagas. Melihat pemimpinnya tersungkur, mereka meraung seperti binatang terluka. Rantai besi dan pentungan terangkat, amukan kekerasan siap ditumpahkan. Ardi berdiri di tengah terminal, napasnya berat namun matanya tetap tajam. Ia tahu, pertarungan belum berakhir. Keadilan seringkali menuntut harga yang lebih mahal daripada sekadar keberanian. Satu demi satu, anak buah Bagas menyerang. Ardi bergerak cepat, menghindar, menahan, dan melumpuhkan dengan teknik yang bersih. Setiap gerakannya terukur, bukan untuk menyakiti lebih dari yang perlu. Benturan tubuh dan suara logam beradu menggema di seluruh terminal. Orang-orang menyaksikan dengan mata terbelalak, tak ada lagi ketakutan, hanya keterpanaan melihat seorang rakyat kecil berdiri melawan tirani. Beberapa preman jatuh berguling, yang lain terkapar sambil mengerang kesakitan. Ardi tidak berhenti, ia terus bergerak, seperti perisai hidup bagi mereka yang selama ini tak punya pelindung. Amarah Ardi bukanlah amarah buta. Setiap serangan yang ia lepaskan adalah jawaban atas luka lama, atas penghinaan dan ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan. Ketika preman terakhir tumbang, terminal kembali sunyi. Anak buah Bagas tersisa hanya rasa takut, perasaan yang selama ini mereka tanamkan pada orang lain. Ardi berdiri terengah, menatap sekeliling. Ia tidak tersenyum, tidak berbangga. Dalam diamnya, keadilan telah berbicara dengan caranya sendiri, dan terminal Raja Basa mulai bernapas lega. Bagas terbaring di lantai terminal, napasnya berat dan terputus-putus. Debu menempel di wajahnya yang selama bertahun-tahun ditakuti, kini tampak rapuh dan tak berdaya. Orang-orang menatapnya dalam diam, seolah tak percaya bahwa sosok yang dulu seperti raja kini jatuh di hadapan mereka. Anak buahnya yang tersisa mundur perlahan. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanyalah ketakutan, perasaan yang selama ini mereka sebarkan, kini berbalik menghantam diri mereka sendiri. Bagas mencoba bangkit, namun tubuhnya menolak. Setiap upaya berdiri berakhir dengan jatuh yang lebih menyakitkan. Kekuasaan yang ia bangun dari kekerasan runtuh bersamaan dengan tubuhnya yang tak lagi sanggup menopang keangkuhan. Ardi berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kepalan tangan ke udara. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kelelahan dan kesedihan karena semua ini seharusnya tak pernah terjadi. Sudah cukup, kata Ardi pelan, namun suaranya terdengar jelas di seluruh terminal. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan penutup dari sebuah tirani panjang.
Bagas menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa rasa berkuasa. Para pedagang dan sopir mulai berani melangkah mendekat. Ada yang meneteskan air mata, ada yang mengepalkan tangan menahan emosi. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ketakutan yang selama ini membelenggu akhirnya roboh. Terminal Raja Basa seakan menarik napas panjang. Kekuasaan tirani runtuh seketika, tak lagi punya pijakan. Raja preman yang dulu menguasai segalanya kini hanyalah seorang lelaki kalah, ditinggalkan oleh kekerasan yang pernah ia banggakan. Di hari itu, sejarah terminal berubah. Bukan karena senjata, bukan karena kekuasaan, melainkan karena keberanian seorang rakyat kecil. Dan semua yang hadir tahu, apapun yang terjadi setelah ini, terminal Raja Basa tak akan pernah kembali sama. Keheningan menyelimuti terminal Raja Basa seperti selimut tebal. Setelah bertahun-tahun dipenuhi teriakan dan ancaman, sunyi itu terasa asing, bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Semua mata tertuju pada anak buah Bagas yang tersisa, menunggu apa yang akan mereka lakukan. Satu persatu, para preman mulai mundur. Tatapan mereka tak lagi penuh kuasa, melainkan kebingungan dan takut. Tanpa Bagas, mereka hanyalah orang-orang yang kehilangan pegangan. Beberapa mencoba bersikap garang, namun keberanian itu cepat runtuh. Melihat rekan-rekan mereka tumbang dan rakyat kecil berdiri tanpa gentar, naluri bertahan hidup mengambil alih. Mereka berbalik pergi, ada yang berlari, ada yang menghilang di balik bas dan kios kosong. Rantai dan pentungan ditinggalkan, seolah benda-benda itu tak lagi memiliki arti. Terminal Raja Basa hening untuk pertama kalinya. Tidak ada lagi langkah kaki patroli preman, tidak ada lagi suara ancaman yang berbisik di telinga pedagang. Para pedagang berdiri terpaku, seakan takut bergerak. Mereka tak yakin apakah ini nyata atau hanya jeda sebelum mimpi buruk kembali. Namun menit demi menit berlalu, dan tak satu pun preman kembali. Ardi memandang sekeliling dengan napas lega namun waspada. Ia tahu, kekosongan kekuasaan bisa berbahaya. Tapi untuk saat ini, terminal akhirnya merasakan kebebasan yang lama dirindukan. Di tengah sunyi itu, suara kecil terdengar, tepuk tangan. Lalu disusul yang lain. Perlahan, terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini dipenuhi rasa syukur. Untuk pertama kalinya, terminal Raja Basa benar-benar hening dan damai. Pagi datang di terminal Raja Basa dengan suasana yang berbeda. Matahari terbit tanpa rasa cemas, menyinari lantai terminal yang biasanya menjadi saksi ketakutan. Udara terasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Para pedagang membuka lapak dengan tangan yang tak lagi gemetar. Tidak ada lagi tatapan waspada ke segala arah, tidak ada lagi uang yang disembunyikan di balik kain atau kaleng. Untuk pertama kalinya, dagangan mereka adalah milik mereka sepenuhnya. Seorang pedagang tua yang dulu dipukul kini tersenyum tipis sambil menyusun barang dagangannya. Wajahnya masih menyimpan bekas luka, namun matanya memancarkan kelegaan. Ia mengangguk pelan ke arah Ardi, tanpa kata, penuh rasa terima kasih. Di jalur bas, para sopir tampak berbeda. Mereka bercanda ringan, tertawa kecil, dan menghisap rokok tanpa tergesa. Tidak ada lagi tangan-tangan kasar yang menagih setoran, tidak ada lagi ancaman jika pendapatan hari itu sepi. Terminal kembali menjadi tempat singgah, bukan medan ketakutan. Suara mesin bas kini terdengar seperti kehidupan yang berjalan normal, bukan lonceng peringatan bahaya. Ardi kembali berdiri di balik gerobak nasi gorengnya. Ia menggoreng dengan gerakan yang sama seperti dulu, sederhana dan tenang. Namun kali ini, senyum kecil muncul di sudut bibirnya, senyum yang lahir dari kelegaan. Beberapa orang menyapanya dengan hormat, sebagian memanggil namanya dengan nada penuh harap. Ardi hanya membalas dengan anggukan, menolak menjadi pusat perhatian. Baginya, kemenangan sejati adalah ketika semua orang bisa hidup tanpa takut. Terminal Raja Basa akhirnya merdeka. Tidak dengan pidato, tidak dengan bendera, melainkan dengan keberanian dan kejujuran. Di antara hiruk-pikuk yang kembali hidup, satu hal menjadi pasti, ketakutan telah pergi, dan kedamaian menemukan rumahnya kembali. Beberapa hari setelah terminal kembali tenang, sebuah pertemuan kecil digelar di sudut terminal Raja Basa. Para pedagang, sopir, dan tokoh-tokoh lama berkumpul dengan satu pikiran yang sama, kekosongan kekuasaan harus segera diisi agar kekacauan tidak kembali. Nama Ardi disebut berulang kali. Bagi mereka, ia bukan sekadar penjual nasi goreng, melainkan orang yang telah mengubah nasib mereka. Wajah-wajah penuh harap menatapnya, seolah masa depan terminal berada di tangannya. Pimpin kami,
ujar seorang sopir tua dengan suara berat. Kami percaya padamu. Kalimat itu disambut anggukan setuju dari banyak orang. Tawaran itu tulus, lahir dari rasa aman yang baru mereka rasakan. Ardi terdiam. Ia memandang wajah-wajah itu satu persatu, wajah yang dulu dipenuhi ketakutan, kini dipenuhi harapan. Dadanya terasa sesak, karena ia tahu, kekuasaan seringkali mengubah orang dengan cara yang tak disadari. Dengan napas panjang, Ardi menggeleng pelan. Saya bukan pemimpin, katanya tenang. Saya hanya orang yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Beberapa orang tampak kecewa, yang lain bingung. Namun Ardi melanjutkan, suaranya tetap rendah namun tegas. Terminal ini tidak butuh penguasa baru. Yang kita butuhkan adalah aturan yang adil dan keberanian untuk menjaganya bersama. Ia memilih kembali ke gerobaknya, pada kehidupan sederhana yang ia pahami. Bagi Ardi, keadilan tidak lahir dari tahta, melainkan dari kesadaran setiap orang untuk tidak menindas sesamanya. Di hari itu, Ardi menolak kekuasaan dan memilih prinsip. Dan justru dari penolakan itulah, orang-orang semakin menghormatinya, karena mereka tahu, orang yang menolak berkuasa seringkali adalah orang yang paling layak dipercaya. Pagi itu, Ardi mendorong gerobak nasi gorengnya kembali ke sudut terminal seperti biasa. Rodanya masih berderit, catnya masih terkelupas, namun langkah Ardi terasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban ancaman yang mengintai dari balik keramaian. Api, kompor dinyalakan, wajan kembali dipanaskan. Bunyi desis minyak yang menyentuh nasi terdengar akrab, seperti salam lama yang menenangkan hati. Ardi tersenyum tipis, inilah dunia yang ia pilih, dunia yang sederhana namun jujur. Satu persatu pelanggan datang. Sopir bus, kernet, pedagang, bahkan penumpang ikut mengantre. Mereka memesan nasi goreng bukan hanya karena lapar, tetapi karena ingin menyapa orang yang telah mengubah hidup mereka. Beberapa mencoba menyelipkan uang lebih sebagai tanda terima kasih. Ardi menolaknya dengan halus. Bayar seperti biasa saja, katanya. Baginya, perjuangan bukan untuk dibayar, melainkan untuk memastikan semua orang bisa hidup dengan layak. Pedagang tua yang dulu dipukul duduk menikmati sepiring nasi goreng dengan mata berkaca-kaca. Saya bisa pulang tanpa takut sekarang, ucapnya lirih. Ardi hanya mengangguk, dadanya terasa hangat. Terminal Raja Basa kini kembali ramai, namun tanpa teror. Suara tawa menggantikan bisikan ketakutan. Tidak ada lagi patroli liar, tidak ada lagi setoran tersembunyi. Kehidupan berjalan apa adanya. Ardi tahu, ia bukan pahlawan yang dieluk-elukan sejarah. Namanya mungkin akan terlupakan suatu hari nanti. Namun itu tidak penting baginya, yang penting, ketidakadilan telah berhenti. Di balik kepulan asap nasi goreng, Ardi berdiri sebagai orang biasa yang melakukan hal luar biasa. Ia kembali ke gerobaknya, namun meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang di Terminal Raja Basa. Bertahun-tahun kemudian, Terminal Raja Basa telah banyak berubah. Bangunannya direnovasi, jalur bus ditata ulang, dan wajah-wajah baru silih berganti. Namun satu hal tak pernah hilang, cerita yang terus hidup di antara dinding-dindingnya. Para pedagang tua sering bercerita kepada pendatang baru tentang masa kelam terminal itu. Tentang hari-hari ketika setoran dan ketakutan menjadi rutinitas. Dan selalu, cerita itu berujung pada satu nama yang disebut dengan nada hormat Ardi. Mereka menyebutnya legenda, meski Ardi sendiri tak pernah menganggap dirinya demikian. Ia hanyalah pemuda sederhana yang pernah mendorong gerobak nasi goreng di sudut terminal, menolak tunduk pada ketidakadilan. Sopir-sopir bus tersenyum setiap kali kisah itu diulang. Mereka ingat betul bagaimana untuk pertama kalinya mereka bekerja tanpa setoran, tanpa ancaman. Bagi mereka, Ardi bukan hanya pahlawan, melainkan pembebas dari rasa takut. Anak-anak pedagang tumbuh dengan cerita tentang keberanian. Tentang seseorang yang memilih melawan bukan demi kekuasaan, tetapi demi martabat. Kisah